Yang guys, setelah eksplor Pulau Flores kemarin, sekarang Travel Buddy berada di Museum Trowulan Mojokerto. Kita mau lihat peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Majapahit ya. Kita lihat ya. Wisata dari Lampung ini, Pak. Dari Lampung. Nggih, mereka pemandu wisata, tujuannya mau asesmen di Jombang, di rumah makan di Yusro, di Hotel Yusro situ lah. Ini sekalian on the way mampir Bang. Oh iya. Ya mungkin saya bantu untuk saya dampingi, monggo Pak. Siap Pak, terima kasih. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Pak Subandi. Pak Subandi, salam kenal Pak dengan Dedi dari Lampung. Dari Bukit Jawa Timur ya, mungkin nanti saya dampingi untuk melihat koneksi yang ada di museum ini. Siap. Tentunya sebelumnya ini kita lihat ini dulu Pak. Ini adalah bagian daripada informasi yang pertama, katanya dengan sejarah berdirinya sebuah museum. Rasanya museum dulu memang diawali didirikan tanggal 24 April 1924. Perintis atau orang yang pertama kali menggagas merintis atau mendirikan museum kedua orang ini adalah Bupati Mojokerto yang bernama Raden Adipati Aryo Promojoyo Adinegoro. Kemudian beliaunya bekerjasama dengan orang dari negara Belanda, Insinyur Henry Mackenpon. Namun awalnya kedua orang ini mengekskavasi meneliti daerah Trowulan, sehingga keduanya menemukan beberapa peninggalan klasik Hindu Buddha yang ada di sekitar Kecamatan Trowulan. Termasuk ada bahan batu, ada bahan logam, ada tanah liat, ada keramik dan sebagainya. Sehingga mereka mendirikan ini dulu. Ini bagian daripada konstruksi bangunan yang dibangun oleh kedua orang ini. Termasuk ini dulu yang mirip, kalau ini mirip bangunan Eropa, kalau ini berkaitan dengan bangunan orang Jawa. Sehingga seakan-akan kolaborasi mungkin menunjukkan kedua orang ini antara orang Jawa dengan orang dari negara Belanda. Kemudian ini kedua konstruksi bangunan ini tahun 1966 ini hancur karena daerah Trowulan ini ada angin kencang. Ya, mungkin saja sekarang bisa dianggap sebagai angin puting beliung, sehingga hancur, tidak tersisakan lagi. Akhirnya kedua ini atau beliaunya berdua membangun lagi ini. Inilah yang dibangun dan bahkan digunakan oleh rumah digunakan ini Pak Insinyur Mackenpon saat digunakan rumah di sini atau ke tempat kediaman mereka. Nah, sehingga ini tertampunglah banyak koleksi-koleksi yang tertampung di sini, sehingga setelah bangsa kita merdeka akhirnya ini tidak mumpuni lagi untuk menampung benda-benda cagar budaya baik dari ekskavasi maupun penemuan masyarakat yang tidak disengaja begitu banyaknya, sehingga pemerintah bikin gedung yang baru yang kita tempati ini. Ini memang awalnya di tepi jalan raya sana ini Pak, kurang lebih dari sini 1 km ke arah barat kirinya. Bukti-bukti arkeologis yang mengindikasikan bahwa Desa Trowulan merupakan bekas Kerajaan Majapahit sekitar abad 13 tahun yang lalu. Karena apa? Karena di sini dibuktikan ada beberapa bangunan monumental yang mengacu kepada ada pintu masuk di Gapura Waringin Lawang dulu yang diperkirakan sebagai pintu masuk ke sebuah bangunan. Mungkin bisa aja ini bisa ke kota atau bangunan yang lain. Tapi versi daripada orang Belanda ini menganggap bahwa Gapura Waringin Lawang digunakan sebagai pintu kota Majapahit, ke kota Majapahit. Dinamakan Waringin Lawang karena dulu sini depannya ada pohon beringin yang besar, seperti gerbang, seperti pintu, sehingga masyarakat menamakan Waringin Lawang. Tapi kalau ada Majapahit dinamakan Bentar. Bentar itu Gapura ini berbelah dua, antara kanan dan kiri punya bentuk dan tinggi yang sama, yang Bentar. Kemudian ada Gapura Bajaratu ini berkaitan dengan pintu masuk ke bangunan suci. Awal daripada nama Bajaratu itu diambil dari nama Bajang itu masih muda, Ratu itu raja. Sehingga Gapura ini dikait-kaitkan dengan raja yang masih muda di Kerajaan Majapahit pada waktu itu, termasuk raja yang bernama Jayanegara itu. Kemudian ada Candi Brahu yang dulu candi ini digunakan sebagai untuk pemujaan kaum Siwa Buddha. Artinya banyak orang Majapahit meskipun agamanya Hindu Siwa, tapi ini pun juga dipakai orang-orang kaum Buddha ini. Ini tipe agama Buddha, Candi Brahu. Bahkan ini candi ini tertua usianya. Kenapa? Karena dialokasi daripada candi ini pernah ditemukan sebuah prasasti. Itu namanya Prasasti Alasanta. Diperkirakan prasasti itu dibuat oleh Empu Sendok.
939. Jadi kemungkinan besar nanti ini dari tikus ini sebagai di Kerajaan Majapahit berkaitan dengan padetan, yaitu kemandian yang mengacu pada bahwa air yang dari dalam padetan ini yang sebagai daripada candi tikus. Tikus ini itu karena awal di saat digali, karena ini awal tertimbun tanah, Bapak Ibu ya. Karena dulu di Majapahit terjadi yang namanya bencana alam, termasuk gunung meletus, sehingga kemungkinan posisi yang bangunan ini di agak ke dalam atau ke bawah daripada tanah sekitarnya, sehingga ada faktor geologi ini akhirnya tertimbun. Nah, tepat kurang lebih tahun 1914 gundukan ini digali, diekskavasi. Tak lain adalah prakarsa daripada Bapak Bupati Mojokerto ini. Nah, dari situlah setelah digali ternyata menemukan struktur bangunan ini. Kemudian di bawahnya ada banyak sarang tikus. Nah, dua peristiwa itulah yang menjadi acuan ya, referensi daripada Bapak ini, Bapak Bupati ini, sehingga akhirnya Bapak Bupati menamakan candi ini Candi Tikus. Di samping menemukan bangunan candi, juga menemukan banyak sarang tikus ini. Kemudian ada kolam sigaran di depan, yang dulu ini ditemukan Pak Insinyur Henry McConville. Mungkin dari segi ilmiah bahwa kolam sigaran dulu digunakan sebagai tandon air, sebagai penampung air. Kenapa? Karena Kerajaan Majapahit ini kalau dilihat dari kebesarannya itu ada dua faktor. Itu kan termasuk Majapahit didukung dengan angkatan laut yang kuat. Yang kedua itu dari segi sumber daya alam, termasuk masyarakat Majapahit bisa mengolah sumber daya alam sekitar, yaitu berkaitan dengan sektor pertanian. Sehingga fungsinya dulu sebagai tandon air. Nah, jadi kalau musim penghujan sebagai tandon, kalau musim kemarau ini sebagai irigasi air. Kemudian ada situs Sentonerjo juga berkaitan dengan pemukiman. Namun di sini temukan beberapa bukti-bukti fisik yang mengindikasikan sebagai unsur bangunan lantai. Kerajaan itu punya ciri khas tersendiri, Bapak Ibu ya. Seperti Kediri itu ciri khasnya ada gambar Jatayu atau musim naik Garuda. Kemudian kalau Singasari itu adalah bunga teratai atau Pak. Majapahit ciri khasnya identik dengan surya. Jadi simbol UGM. UGM ya, betul sekali. UGM. Bahkan lagi ini ada yang bilang ini simbolnya organisasi Muhammadiyah ini. Tapi bukan. Kalau Muhammadiyah itu sudutnya 12 Bapak Ibu. Itu dekat ke UGM. UGM iya, memang ini ikon daripada UGM. UGM kan universitas golongan. Tengahnya itu ada dewa yang menjaga sebagai senternya Dewa Siwa. 8 arah matang. Ya, kan 1 2 3 sampai 7 8, senternya 1. Makanya di sini dewa-dewa yang menjaga 8 arah matang itu dijaga oleh Dewa Tanawasang. 9 dewa yang menjaga arah matang, termasuk Dewa Siwa. Sini ada Dewa Sambu, bukan Sambu ya, tapi Sambu. Sambu ini ada Sambu, kemudian Iswara di sini, kemudian Rudra, ada Brahma ya. Bukan PS ini. Ini asli namanya Pak. Ini masih asli. Surya Majapahit asli. Ini biasanya diletakkan di langit-langit candi, Pak. Candi yang bermaterial atau berbahan batu. Seperti ini memang orang Majapahit itu percaya bahwa alam semesta adalah yang menjaga ini, termasuk dia mengenal yang namanya Trimurti, 3 dewa yang tertinggi, Brahma, Siwa, Wisnu. Bukti di Majapahit kalau ada agama Islam. Iya sudah. Ini ya. Islam itu berkembang jauh sebelum Kerajaan Majapahit itu ada. Kenapa? Karena di Pantura, termasuk di sini Panturanya itu Tuban Gresik. Ya. Nah ini ditemukan sebuah nisan Fatimah binti Maimun. Oh. Nah, ini beliaunya itu meninggal tahun 1082. Siapa dia? Ini masih keponakannya Maulana Malik Ibrahim. Nah, ibunya ini dari Aceh, kemudian ayahnya dari Iran ini. Nah, ini dulu Maimun ini pernah bukan, tapi mau dinikahkan oleh raja-raja Buddha. Namun pernikahan itu belum sempat terjadi. Tapi Maimun ini sakit sehingga meninggal dunia, akhirnya dimakamkan di kubur oleh raja. Ini bukti-bukti juga wajah-wajah orang-orang Muslim ini. Ya mungkin kalau sekarang dokumentasi ini Bapak Ibu ya. Ini asli juga. Ini asli ya. Ini dari bahan tanah liat juga. Tanah liat. Yang paling banyak ini orang-orang Timur Tengah. Mungkin Persia ya kan itu ya. Ini juga kaitannya dengan tadi yang saya sampaikan nisan.
Jadi misalnya gambar kalah, ada ini jadi ciri khasnya sebuah kerajaan. Kalau Majapahit ciri kan kayu surya nih Pak, surya. Nih. Kemudian ini yang paling menarik ini, di makam Toroy ditemukan sebuah nisan yang ada tulisannya Arab. Dia tulisan angka tahun Jawa kuno. Mungkin di daerah Bapak Ibu pernah nggak melihat angka tahun seperti itu? Pernah ya? Ada prasasti di Lampung Selatan itu Palas Pasema. Gitu. Ini Pak, ini Jawa kuno Pak. Artinya itu ada 4 angka yang kita bisa membaca saat ini. Jadi yang seperti kotak itu angka 1. Kemudian seperti 2 itu kan kita baca 2 kalau sekarang. Kalau era Majapahit 3. Nah, seperti 3 itu angka 4. Jadi 1, 3, 4, 4. Tapi ini bukan tahun Masehi, melainkan tahun Saka. Jadi kalau tahun Saka di Masehi kan selama 78. Ini mungkin kalau ini sudah terbilang 1422 Masehi gitu ya. Ini bisa diprediksi kalau yang meninggal dengan nisan ini kemungkinan besar di masa Jayapura. Di tulisan ini Arab ini yang luar biasa, itu ada tulisan Allahumma innaka kun karimun tuhibbul afwa wa'fu anni. Ini doa-doa pengampunan ini ya. Artinya ulama-ulama di kerajaan Majapahit itu mengharapkan barang siapa yang dia mungkin berziarah kepada pemakam ya, itu dia tidak minta kepada yang meninggal, tapi harapannya harus yang hidup ini itu mendoakan. Ada tulisan era Majapahit tapi bahasa Betawi. Itu ada tulisan baris pertama itu pinggang ramping dadanya bidang. Susunya seperti telur kapodang. Sangatlah suka patik memandang seperti putri di Gunung Ladang. Ini bahasa Betawi ini ya. Ya mungkin pantun ya. Ya mungkin kalau sekarang ini seorang laki-laki mungkin remaja menuangkan isi hatinya, melakukan isi hatinya kepada seorang perempuan. Katanya bisa mungkin didokumentasi atau difoto, katanya dengan raja-raja Majapahit. Jadi kalau dilihat dari ini ya, silsilah raja-raja Majapahit, bahwasanya raja-raja Majapahit itu masih turunan atau nenek moyangnya dari kerajaan Singasari. Jadi yang berwarna hijau itu raja-raja Singasari. Untuk nenek moyang daripada raja Majapahit itu Ken Dedes dengan Ken Arok. Ken Dedes Ken Arok. Raja Majapahit itu yang pertama Kertarajasa, Raden Wijaya, dari negara Tribuana. Antara siapa? Bisa kita lihat di sini. Raja Hayamuruk itu punya istri selir, namun di sini tidak disebutkan. Cuma anak dari istri selirnya yang disebutkan. Nih, Bre Wirabumi. Nih, anak Raja Hayamuruk sendiri adalah Kusumawardhani. Kusumawardhani dinikah oleh Wikramawardhani. Pak mau tanya, ini banyak sekali yang namanya Rajasa itu artinya apa sih? Ya, mungkin dari ini juga kan, ini. Rajasa juga. Kan dia, kan lagunya di sini. Apa itu Pak artinya Pak? Ya, ini kan gelar. Oh, gelar. Kemudian setelah ini meninggal, terjadi perebutan kekuasaan antara Bre Wirabumi dengan Wikramawardhana. Itu berkepanjangan kurang lebih 3 tahun, 1403 sampai dengan 1406 ya. Terus ya, ada kelanjutan karena dibunuh ya Pak ya ini. Belum sempat menikah ya ini ya. Nih ya belum. Ini juga sempat menjadi Raja Singasari. Ini kan Raja Singasari. Oh gitu. Ya. Jadi ini silsilah raja-raja Singasari dan Majapahit. Dan Majapahit. Mereka berkolaborasi gitu Pak ya? Betul. Jadi yang warna kuning adalah ini sebagai kerabat. Kalau yang ini hijau raja-raja Singasari. Kalau yang coklat ini adalah raja-raja Majapahit. Saya hitung ada raja 110 di sini nama. Ya. Saya baru tahu. Kan Dedes itu menurunkan raja di sini dan di sini ya. Setelah menikah dengan Ken Arok. Bisa begitu ya. Kalau Ken Dedes menurunkan Raja Singasari juga menurunkan Raja Majapahit. Luar biasa di sini. Aku ngasih nama anak Raja Satarak. Ya. Ini koleksi era kolonial. Ini milik daripada insinyur dari Mecklenburg yang tidak sempat dibawa ke negaranya karena beliaunya di saat negara kita tahun 1942 tentang kedatangan sekutu Jepang, sehingga Pak Mecklenburg ini ditawan, akhirnya dikembalikan ke negaranya. Kalau zaman sekarang tarik leasing. Yang menjadi ini yang bahan kayu apa Pak? Kayu sawo. Kayu sawo. Jadi pegang ya Pak? Ya. Oh iya keren nih. Kayu sawo. Saya tadi saya sampaikan kalau agama Majapahit cuma 3 pada waktu karena ini. Karena di negara Kertagama orang yang menjabat agama itu ada 3 dulu. Jadi
pejabat yang ngurus tentang agama dinamakan Dharma Diyaksa. Kan kalau sekarang Menteri Agama, Pak. Kalau dulu Dharma Diyaksa. Masing-masing keyakinan, masing-masing agama ada yang menjabat. Termasuk ini Dharma Diyaksa Ringkasewan. Ini adalah orang atau pejabat yang mengurusi bidang keagamaan, agama ini Hindu Kesiwa. Dharma Diyaksa Ringkasewan ini agama Buddha. Dharma ini Menteri Heraji itu adalah Katolik. Jadi Islam ya. Ini ada peninggalan bentuk ada tradisi yang ada darah kemudian tiga daerah nama di sini siwa ya kalau di Jakarta seperti agamanya ada sini siwa dia berkata kemudian tegur dari mana ini agama kita juga. Jadi harus dibentukkan dengan sebuah agama seperti ini ada wujud yang mengacu pada asasi. Seperti Gajah Mada itu menjadi orang terkenal dari dari mana karena bukan belum ada Guys, ini adalah silsilah raja-raja Singasari dan Majapahit ya, dan di sini ada Tunggul Ametung, Kendedes gitu ya. Dan dari seluruh nama-nama ini ternyata saya cari itu ada nama Raja 110, Rajasa, kemudian ada lagi banyak Rajasa. Nama anak saya Raja Satara. Mudah-mudahan bisa menjadi seorang pemimpin juga. Amin. Iya, ini numpuk Udah numpuk kayak gitu ya. Kalau orang Belanda itu bukan numpuk udah kayak gitu. Celengan, Pak. Celengan orang dulu. Mungkin orang dulu belum sempat belum sempat dia pakai uang ini. Ada bencana alam, ada perang itu. Di Cina ya. Ya, bentuk-bentuk celengan juga ada celengan bulan. Ini dia Pak ya, Sumpah Amokti Palapa ya. Jadi Bahasanya ini bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno, Pak. Jadi sumpah itu sumpah, amukti tua, palapa itu pensiun, Pak, kalau pegawai. Bisa saja istirahat. Akhirnya Gajah Mada sebelum dia beristirahat, sebelum dia pensiun menjadi seorang Mapati di Kerajaan Majapahit, dia terlebih dahulu politiknya ingin sekali memperluas wilayah Nusantara. Ini ada bahasa lawun wis kala Nusantara ingsun amukti palapa. Tamun kalah rin burun itu darah Lombok, Pak. Kalau dekat Maluku, rin Seran darah Papua, Tanjung Pura darah Kalimantan, ring Haru darah Sumatera, Pak. Iya. Sumatera tapi paling utara, Pak, ini. Ring Pahang di darah Malaysia, Dumpung adalah Sumbawa, NTB, Bali ya Bali, Sunda Jawa Barat, Palembang Sumatera Selatan, Tumasik adalah nama-nama daripada negara Singapura. Tahu sekarang Singapura. Nah, setelah Tundung Nusantara saya akan beristirahat. Sesudah kalah gurun sampai Tumasik barulah saya akan beristirahat. Jadi setelah ini sudah cita-cita daripada Gajah Mada tercapai, dia itu pensiun, Pak, istirahat. Bahkan Gajah Mada kurang lebih tahun 1364 Gajah Mada itu diberi tanah oleh Raja Hayam Wuruk di daerah Jawa Timur, namanya Pardikan Mada Karipura. Kalau di Banyuwangi, Pak, sana itu. Ya terjun, Pak, terjun. Nah itu Madikapura. Ya, ya, bersama Amukti. Kalau di ini yang di sini yang aslinya ini, ya. Cuma ada pilihan yang diambil dari
candi-candi yang Jawa Timur termasuk di penangkaran. Nah ini sumur, ini yang peninggalan yang Sumur? Ini sumur kuno, sumur peninggalan. Jobong itu Sumur Jobong yang dibikin dari bahan tanah liat yang kemudian proses pembakarannya dan berbentuk lingkaran. Dan kalau sekarang bis Pak, bis itu ya digunakan begitu. Itu yang originalnya Pak, ini yang bawah itu Original. ya, dalam arti sumur ini sejak Majapahit berdiri ini keberadaan atau posisinya di sini nggak berubah sama sekali. Dulu ada airnya berarti Pak ya? Kalau airnya tergantung ini Pak. Jadi mungkin kalau mungkin bulan November atau bulan Desember nanti airnya sudah keluar. Ya. Nah, biasanya ini tergantung musim. Ini kan di sini belum hujan begitu berapa ya. Jadi macam-macam sumur ada 3 Pak. Ada ini Jobong, ada Batalengkung, ada sumur Batakota. Jadi kalau dilihat dari ini dari hasil reklamasi dan penemuannya, ternyata sumur-sumur ketiga sumur ini airnya punya fungsi yang beda. Kalau Jobong dengan Batalengkung ini, termasuk itu ya Jobong ya, itu airnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, bisa untuk minum, untuk memasak dan sebagainya. Karena apa? Karena bisa ditemukan sumur Jobong ini itu seringkali keberadaannya dialokasi pemukiman Pak. Beda lagi kalau dengan ini, nah ini sumber Batakota ini. Ini diperkirakan airnya untuk kegiatan religi keagamaan. Berapa meter ini Pak? Ini kurang lebih 3 meter loh Pak. Kurang lebih 3 meter. Yang luar biasa ini. Kecamatan Terawan tapi desanya sudah. Candi Tikus masih terus. Oh nggak sampai. Jadi nanti Bapak bisa keluar situ, nanti belok kanan, di sana ada perempatan Pak. Perempatan jalan lurus saja. Arah Pendopo. Betul, Pendopo masih selatannya lagi. Makamnya meter. Makamnya cuma 20. Ya. Arsha Wisnu naik Garuda. Blok yang bahannya udah kayak bata gitu. Iya, Banyak dari. jadi udah dari zaman dulu ya bentuk heksagonal ini. Loh, ini kan kalau sekarang kan keramik toh ini. Iya, keramik. Ukuran Iya. 30 kali 30, 40 kali 40. Tidak ada. Ini paving block kok zaman sekarang. Iya, membuat sekarang kan apa namanya berdasarkan ini. Ya. 30, 40, 60, 50, 60. Yang tadi Pak, contohnya sumur Jobong yang ini penemuan yang lepas Pak, artinya di sebuah kawasan lahan pertanian ditemukan kondisi satu dan diambil ini. Iya, kalau di kampung-kampung juga di kebun-kebun di Sumatera juga buat sumur dikasih. Tapi Cincin. udah coran, cincin namanya. Cincin namanya. Cor kan kalau sekarang kan pakai Iya. cor itu kan cor apa semen itu kan. Kalau dulu pakai tanah liat. Masuk kan. Bahkan ini Batalengkungnya Pak, ini juga sumur Pak, bagian depan sumur. Tapi dari Batalengkung. Bibir sumurnya. Ini kalau